Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk berdoa, Ibu pimpin langsung. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ibu sudah lihat di sini 12 peserta didik sudah semuanya hadir. Berarti sudah semua peserta didik mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, semoga kalian tetap sehat di masa pandemi seperti sekarang ini. Hari ini kita akan belajar tentang teknik salah satu permainan sepak bola, yaitu teknik menendang. Sebelumnya, adakah yang suka bermain sepak bola di sini? Saya, Adakah? Bu. Ada, Bu. Ya, Bu. sebagian besar. Saya, Bu. Ya, saya yakin peserta didik yang ada di sini sebagian besar menyukai permainan sepak bola. Kemudian adakah yang di antara kalian yang tahu teknik apa saja yang kalian ketahui dalam permainan sepak bola? Menendang. Ya Pak Pande, silakan. Selain menendang, apa lagi Pak Pande? Itu sudah benar. Menyundul. Menendang, menyundul. Ya, apalagi Pak Pande? Baru 2. Ada banyak. Menembak bola, Bu. Apa Pak Pande? Siapa yang tadi jawab? Saya, Bu. Mendribel, Bu. Ya. Ye, teknik dasar dalam bola, Bu. Asing. teknik dasar dalam permainan sepak bola ada yang pertama menendang, menggiring, kemudian menyundul, mengontrol. Ya, kemudian Ibu lanjutkan untuk Pak Pande Permana. Siapa pemain sepak bola yang menjadi idola dari Pande Permana? Ibu ingin tahu siapa? Cristiano Ronaldo, Bu. Waduh, mantap. Semoga nanti Pande Permana menjadi pemain sepak bola yang sukses seperti idolanya Bapak. Oke, sebelum lanjut, mari kita lakukan pemanasan dulu. Silakan tolong Ibu dibantu kepada Dona, silakan dipimpin pemanasan pada pembelajaran hari ini. Silakan Dona dipimpin pemanasan. Terima kasih, Bu. Ayo teman-teman semua, dorong dulu kepalanya ke atas. Ayo. Silakan anak-anak yang lain. Ya, kita hitung bersama ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo lanjut ke tangan. Tadi sudah kepalanya. Lanjut ke tangan dulu. Tangannya dorong ke atas. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk Gunawan, silakan. Ya, tadi sudah tangannya. Sekarang kita bisa berdiri ya. Ayo kakinya. Tadi sudah tangan. Kakinya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk Dona, silakan pemanasannya beratkan pada kaki. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih Kadek Dona untuk pemanasan karena materinya adalah tentang teknik dasar dalam permainan sepak bola. Jadi kita titik beratkan pada lebih banyak pemanasan pada area kaki. Ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan tentang teknik dasar menendang dalam permainan sepak bola. Jadi materi ini sangat penting kalian pahami agar kalian mampu menganalisis dan mempraktekkan teknik dasar menendang, khususnya menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam. Untuk bahan ajar, silakan kalian download di Google Classroom. Di sana sudah Ibu sediakan. Silakan anak-anak silakan baca. Sekarang Ibu akan berikan bagaimana materi tentang menendang dengan menggunakan
kaki bagian dalam. Anak-anak, apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di sini kita akan membahas tentang permainan bola besar, yaitu sepak bola. Pernahkah kalian menonton permainan sepak bola? Dalam permainan sepak bola ada beberapa teknik menendang, mari kita pelajari di sini. Kemudian lanjut tentang tujuan dari pembelajaran sepak bola. Ya, sebelum ke tujuan, Ibu akan bahas tentang kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menerapkan teknik dasar salah satu aktivitas olahraga permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian kompetensi keterampilannya adalah mempraktekkan teknik dasar salah satu aktivitas permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis teknik menendang dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan teknik menendang dengan kaki bagian dalam. Kemudian kita lanjut ke pengertian dari sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim yang berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana tujuan permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan daerah sendiri dari serangan lawan dengan aturan tertentu. Karakteristik permainan adalah memainkan bola dengan menggunakan kaki ataupun seluruh anggota tubuh kecuali lengan atau tangan. Khususnya penjaga gawang boleh menggunakan lengan atau tangan di daerah gawangnya. Sekarang kita mengarah ke teknik menendang dengan kaki bagian dalam. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, dari sikap awalan, sikap pelaksanaan, sampai sikap akhir. Yang pertama, sikap awalan adalah sikap berdiri dengan posisi badan lurus di belakang bola. Yang kedua, salah satu kaki menumpu di samping bola. Yang ketiga, lutut sedikit ditekuk dan badan agak condong ke depan. Kemudian kita lanjutkan ke sikap pelaksanaannya. Yang pertama, kaki dibuka keluar sehingga mata kaki mengarah ke depan bola. Yang kedua, pandangan dipusatkan pada bola yang akan ditendang dan kedua lengan menjaga keseimbangan. Yang ketiga, kaki tendang ditarik ke belakang, kemudian diayunkan ke depan mengenai bola dengan menggunakan kaki bagian dalam tepat pada titik pusat tendangan hingga bola bergerak ke depan. Yang terakhir adalah sikap akhir. Yang pertama, dalam sikap akhir, gerakan akhir dilakukan dengan mengikuti gerakan kaki yang digunakan untuk menendang. Yang kedua, tumpu berat badan ke kaki yang dipakai untuk menendang. Yang ketiga adalah pandangan mata ke arah lepasnya bola. Untuk tentang materi, Ibu akhiri sampai di sini. Untuk materi, Ibu akhiri sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan, silakan kalian baca materi tentang teknik menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam pada link yang sudah Ibu berikan atau bahan ajar yang sudah kalian download. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, barangkali seperti apa sih langkah-langkah dalam melakukan teknik menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan tampilkan video tentang teknik menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam. Kalian juga bisa download video ini di Google Classroom. Di sana sudah ada linknya.
Sekarang Ibu akan tampilkan video tentang teknik menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam. Sama teman saya, ini teman saya. Bagaimana anak-anak, sudah bisa? Main sepak bola. Sudah, Bu. Akan diperhatikan. Permainan sepak bola. Ya. Teknik dasar dalam permainan sepak bola ada bermacam-macamnya, yaitu passing, 2, dribbling, 3, shooting, dan 4, controlling. Ya. Terus di video yang pertama ini saya akan membuat teknik dasar dari passing. Oke? Langsung saja saksikan video berikut ini. Passing dalam sepak bola itu adalah passing menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Oke, saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam. Oke, yang pertama yaitu passing menggunakan kaki bagian dalam. Nah, kaki bagian dalam akan dipraktekkan oleh teman saya, Andi. Saya akan menjelaskan dulu bagaimana kaki bagian dalam. Kaki bagian dalam yaitu sebelah sini, area sebelah sini. Ini adalah kaki bagian dalam. Nah, oke, perkenaan kaki pada bola dengan menggunakan kaki bagian dalam tidak terlalu ke atas dan tidak terlalu ke bawah. Jadi tepat di tengah-tengah bola. Jadi perkenaan tepat di tidak terlalu bawah dan tidak terlalu ke atas. Nah, jadi seperti ini. Jadi saya akan praktekkan bagaimana cara melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam bersama dengan teman saya. Oke, saksikan. Menggunakan kaki bagian dalam itu untuk passing jarak pendek, ya. Jarak pendek, jadi diusahakan pada saat melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam, bola menyusur di tanah. Jadi itu ya. Itu salah satu cara atau teknik dasar. Bagaimana anak-anak setelah mengamati video tadi, barangkali ada yang ingin kalian tanyakan terkait dengan teknik menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam? Silakan Ibu kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Oke, siapa yang ingin bertanya? Nanti untuk prakteknya Bu, dilakukan di rumah Bu. Oke, untuk prakteknya silakan. Untuk bolanya pakai bola apa Bu? Karena terkait ini nanti kalian bisa memodifikasi menggunakan bola plastik. Bisa menggunakan bola plastik Pak Pandi. Untuk yang lain tadi Gunawan sudah ada yang ingin bertanya, silakan Gunawan. Iya Bu, sedikit Bu. Berarti tujuan menendang bola dengan kaki bagian dalam itu untuk mengoper pada teman ya Bu? Ya, untuk melakukan passing dengan menggunakan jarak dekat Pak. Untuk mengoper dengan teman bisa. Itu. Oh, Bu, Untuk Erni, Erni tadi ingin bertanya, silakan Erni. Kalau untuk menendang kaki bagian dalam, apakah ini berlaku juga untuk putra dan siswa putri? Apa sama aja, Bu? Ya, barangkali boleh saya jawab, Bu? Kenapa, Dona?
Kenapa Dona? Boleh saya yang jawab untuk Bu Erninya? Oh iya, silakan. Kadek Dona, silakan. Sudah Tadi kan menjawab. Erni tanya apakah putra putri itu sama nendangnya menggunakan kaki bagian dalam. Ya sama lah. Kita kan menggunakan bagian dalam. Jadi putri juga sama menendang menggunakan kaki bagian dalam, putra juga sama. Seperti itu, Bu. Ya, mungkin maksudnya Erni Dona, apakah teknik yang digunakan dalam menendang kaki bagian dalam itu sama antara putra dan putri, tetapi Dona sudah menjawab tekniknya itu adalah sama, baik untuk putra maupun untuk putri. Demikian Erni, bagaimana? Iya Bu, jelas. Ya, untuk Kadek Dona, terima kasih sudah membantu Ibu. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi, Ibu masih berikan kesempatan ini. Silakan yang ingin bertanya. Pak Deska mungkin ingin bertanya, Pak Deska yang mungkin ingin bertanya. Silakan Deska. Ya Bu, terima kasih Bu. Bagaimana resiko kalau salah menumpu setelah mengoper Bu? Bisa keselio atau gimana Bu? Kalau salah menumpu setelah gerakan kaki terakhir, mungkin salah pijakan nanti bisa fatal ya Bu? Iya, untuk Deska, bagaimana setelah kita melakukan operan atau setelah menendang bola, kemudian kita melakukan kesalahan pada saat menumpu, bisa, karena badan kita tidak seimbang kan? Otomatis pada sikap itu masih sikap lanjutan atau follows through. Kalau kita tidak seimbang, nanti salah satu kaki nanti bisa menyebabkan terjadinya cedera. Oke, barangkali ada pertanyaan yang lain Niki? Pada anak-anak? Adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan ada? Saya sedikit Bu. Oh ya, silakan Wayan Putra. Baik Bu, terkait nanti tentunya kita kan melaksanakan gerakan ini di rumah Bu, karena di rumah saya ini tidak ada lapangan Bu. Boleh saya lakukan di halaman rumah Bu, gininya untuk nanti prakteknya Bu? Nggih Wayan Putra, karena ini masa pandemi, jadi silakan memanfaatkan halaman rumah, silakan, tidak mesti harus ke lapangan bola. Nggih. Silakan Wayan Putri yang mengatur sendiri. Kemudian tadi juga ada yang menanyakan kalau tidak mempunyai bola yang terbuat dari kulit atau bola yang sebenarnya, silakan kalian juga bisa menggunakan bola plastik. Ya. Untuk pertanyaan Ibu cukupkan. Kemudian sekarang, baiklah sekarang silakan kalian baca bahan ajar yang sudah kalian download. Kemudian silakan kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Silakan analisis bagaimana teknik menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam dari sikap awalan, sikap pelaksanaan sampai sikap akhir. Ya, silakan diskusikan dengan teman kalian melalui. Silakan diskusikan dengan teman kalian dan tanyakan apabila ada yang belum dimengerti. Diskusi kalian lakukan melalui WA group yang sudah dibentuk tiap kelompoknya pada pertemuan sebelumnya. Ingat, sikap dan keaktifan kalian selama proses pembelajaran akan tetap Ibu nilai. Jadi, jaga disiplin kalian. Kalian bisa mencari di berbagai sumber untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya, silakan langsung coba praktekkan secara individu bagaimana teknik menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola. Nanti setelah anak-anak selesai mengerjakan LKPD, silakan anak-anak upload di Google Classroom. Di sana sudah Ibu berikan tugas dan bagaimana cara pengumpulannya. Ya. Baiklah, sampai di sini
ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akan simpulkan pembelajaran hari ini? Adakah yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Oh, nggih, Pak Dona, nggih, Dona, silakan Dona. Kapan terakhir boleh dikumpul, Bu, tugasnya? Terakhir dikumpul untuk tugas pengetahuan dan keterampilannya sama Dona, di mana tugas pengetahuannya ada 2. Yang pertama pilihan ganda ada 5 soal, kemudian soal uraian itu ada 4 soal, kemudian untuk penilaian keterampilan nanti di sana Ibu meminta anak-anak untuk membuat video teknik menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam dari sikap awalannya, kemudian sikap pelaksanaan dan sikap akhir. Untuk pengumpulannya itu Ibu kasih waktu 1 minggu dari hari ini. Bagaimana waktunya harus berapa menit, itu semua sudah ada di Google Classroom. Ibu sudah berikan semuanya di Google Classroom. Sudah bisa dimengerti, Dona? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Untuk yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Saya sedikit, Bu. Oh, Sira Niki, oh Deska, silakan Deska. Ini kan tugasnya harus dibuat berdua, ada yang saling ngoper-mengoper, Bu. Boleh berdua buatnya, Bu, dengan teman. Nah, diusahakan dalam ini kan tugas keterampilannya jadinya yang Deska tanyakan. Untuk tugas keterampilannya silakan boleh berdua, tetapi nanti pada saat pengumpulan videonya ya setiap siswa harus mengumpulkan. Begitu Deska. Ya. Oh iya, Bu, ya, Bu. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Bagaimana cara penguploadannya sudah silakan Deska nanti buka di Google Classroom. Sudah lengkap di sana Ibu berikan. Bu, sedikit bertanya, Bu. Oh iya, Kadek Pande, silakan. Apakah boleh dibuat videonya berkelompok, Bu, dengan temannya? Ada yang videoin, nanti ada yang praktekan. Boleh seperti itu, Bu? Ini hampir sama pertanyaannya Pande dengan Deska. Silakan dalam pembuatan video boleh berkelompok, tetapi nanti pada saat pengumpulannya setiap siswa harus mengumpulkan. Cuman tetap karena ini masa pandemi, tolong diatur bagaimana jaraknya atau apa, kalian tidak boleh berkerumun, itu saja. Ya, jangan sampai nanti karena baru Ibu izinkan kalian membuat tugas berkelompok, kalian bergerumbul di rumahnya siapa atau di lapangan siapa. Tetap jaga jaraknya juga ya. Tetapi yang Ibu inginkan silakan kalau bisa jangan lebih dari 5 orang, silakan hanya 2-2 saja, kemudian nanti saling bergantian, misalnya saling mengoper, tetap satu siswa untuk membuat tugas keterampilannya. Kalau tadi di video kan itu bisa, contohnya bisa berdua, tetapi nanti pada pelaksanaannya bisa sendiri juga bisa seharusnya. Itu tadi hanya contoh video yang saya ambil di YouTube, itu ada berpasangan. Tapi nanti kalian juga bisa untuk melakukannya sendiri, ya, menendangnya. Oke. Ada lagi? Berarti gini, Bu. Berarti tugas yang kita buat itu cuman menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam. Itu Bu nggih? Ya, karena yang dekat sama Deska Niki untuk pembuatan videonya nanti yang sama Deska aja. Deskanya yang videoin, dia yang mempraktekkan nanti. Terus untuk tugasnya kan sendiri-sendiri diuploadnya Bu nggih? Nggih, terima kasih Bu, biar dilakukan yang Niki Bu. Nggih Bu. Baik, ada lagi? Yang Bu, sedikit. Oh, nggih. Sembara Mega, silakan. Nah, untuk tugasnya Niki dikirim boleh di WA Group, Bu? Atau di mana? Diusahakan di Google Classroom, nanti diupload berdasarkan Google Drive-nya masing-masing, nanti linknya silakan di Google Classroom nanti disampaikan. Oke, kalau terkait sinyal atau apa, tetap diusahakan dulu Sembara Mega untuk mengupload di Google Classroom. Tapi kalau memang sudah terkendala karena sinyal atau apa, nanti bisa di WA Group.
Ya, tetapi berusaha dulu sembari mega. Ye. Ya Bu, nanti saya Harus ada usahakan usaha Bu dulu juga. di Ye. classroom ya. Ye. Yang sedikit Bu, ada ditanyakan Bu. Oke, silakan Yang Saputra. niki kan tinggal di desa niki Bu, sinyal yang Nggih. jelek niki apit yang ten medue niki. Gimana niki dados yang nitip serang teman ngirim tugasnya Bu. Nggih Bu, terima kasih Bu. Ya. Selama ini bagaimana pembelajarannya dalam mengikuti pembelajaran? Kita kan biasanya melakukan Google Meet, kemudian membuka Google Classroom. Itu apakah orang tua juga salah satu dari orang tua tidak memiliki handphone atau bagaimana? Apakah di rumah teman atau di balai desa seperti itu? Ini bagaimana? Kadang yang minjem kadang-kadang sarang sama teman Bu. Nanti mungkin tiang bareng dengan teman, tiang nitip ngirimnya sama teman, bisa seperti itu Bu. Kalau nitip biasanya nanti kan akan akunnya kan berbeda nanti nih. Oke, diusahakan. Tapi tetap kalau memang tidak bisa sama sekali karena situasi dan kondisi, Ibu akan selalu membantu anak-anak ya demi kelancaran pembelajaran. Ya, tapi silakan nanti berkoordinasi lagi dengan Ibu. Ya, Nik ya. Terima kasih Bu. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, jadi Ibu akan simpulkan tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang teknik menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam. Jadi dalam teknik menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu sikap awalan, yang kedua sikap pelaksanaan, yang ketiga adalah sikap akhir. Dalam sikap awalan, yang pertama tekniknya adalah sikap berdiri dengan posisi badan lurus di belakang bola. Kemudian yang kedua, salah satu kaki menumpu di samping bola dengan ujung kaki mengarah ke depan. Yang ketiga adalah lutut sedikit ditekuk dan badan agak condong ke depan. Kemudian pada sikap pelaksanaan yang pertama adalah kaki dibuka keluar sehingga mata kaki mengarah ke depan bola. Yang kedua, pandangan dipusatkan pada bola yang akan ditendang dan kedua lengan menjaga keseimbangan. Kemudian yang ketiga, kaki tendang ditarik ke belakang, kemudian diayunkan ke depan sehingga mengenai bola dengan menggunakan kaki bagian dalam tepat pada titik pusat tendangan, hingga bola bergerak ke depan. Kemudian sikap akhir, gerakan akhir dilakukan dengan mengikuti gerakan kaki yang dipakai untuk menendang. Yang kedua, tumpu berat badan kaki yang dipakai untuk menendang. Dan yang terakhir adalah pandangan mata ke arah lepasnya bola. Itu tadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Barangkali ada yang ingin menambahkan kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan. Mungkin ini ingin menambahkan kesimpulan yang sudah Ibu buat. Barangkali ini ingin menambahkan. Terima kasih Bu. Mungkin yang menambahkan, menyimpulkan sesuai dengan pengetahuan tiang aja Bu. Sedikit yang tahu dapat disimpulkan teknik sepak bola menendang dengan kaki bagian dalam. Intinya poinnya di sana kita harus menendang dengan kaki bagian dalam. Mungkin itu aja yang tiang tahu Bu. Terima kasih. Baik, itu tadi kesimpulan yang ditambahkan oleh teman kalian. Ingat sekali lagi untuk tugas pengetahuan dan keterampilannya, silakan kalian buka Google Classroom, silakan kerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan batas waktu yang sudah diberikan. Ya, untuk refleksi pembelajaran hari ini, pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Untuk semua siswa sudah aktif dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang teknik menendang dengan menggunakan punggung kaki
Jadi tolong kalian persiapkan ya anak-anak, silakan dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan. Untuk pembelajaran hari ini kita sudahi dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Pembelajaran kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak pada pertemuan berikutnya. Salam olahraga. Salam olahraga. Yeay. Salam olahraga.